Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam suasana yang insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk perkuliahan kita, mungkin Mas Wildan bisa membantu doa dulu untuk kita mulai. Mudah-mudahan kita selama perkuliahan lancar ya, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaatnya ya. Bisa Mas Wildan dipimpin untuk membacakan doanya. Sebelum kita mulai kelas pada hari ini, mari kita mohon kepada Allah untuk kelancaran dan keberkahan atas ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa masing-masing dalam hati, berdoa selesai. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Wildan. Selanjutnya, sebelum kita membahas kepada materi utama kita, mungkin saya akan memberikan sebuah game ya, biar suasananya semakin fresh ya. Kemudian saya akan memberikan sebuah aba-aba ya, mungkin ada tanda, mungkin ada tepuk tangan 1 kali dan tepuk tangan 2 kali. Ini berkenaan dengan e-learning ya. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu e-learning, saya ingin tahu apakah kalian sudah paham apa itu e-learning dengan beberapa contoh. Jadi saya akan menyebutkan salah satu aplikasi, kalau benar itu tepuknya sekali, kalau bukan e-learning tepuknya 2 kali. Oke, siap? Ya. Oke, kita mulai. Aplikasi ini namanya WhatsApp. Oke, sekali lagi, aplikasi ini barengan ya. Aplikasi ini namanya WhatsApp. Oke, 2 kali ya. Ada yang 1 kali enggak? Oke, selanjutnya. Oke, simak dengan teliti ini. Aplikasi ini namanya Moodle. Aplikasinya Moodle. Ayo. Nggak ada yang tahu Moodle? Nggak ada yang tepuk ini. Nggak tahu Moodle ya? Oke, skip. Oke, sekarang aplikasi ini namanya Google Classroom. Coba sekali lagi. Oke, very good. Google Classroom. Aplikasi ini namanya MyNida. Ulangi lagi, aplikasi ini namanya MyNida. Oke, udah. Oke, ada berapa tuh? Selanjutnya aplikasi ini namanya Quizizz. Quizizz. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, kira-kira tadi ada yang betul apa yang ada yang betul, apa merasa betul, apa merasa salah tadi? Coba kalau Google Classroom itu masuknya apa? E-learning. Kalau WhatsApp itu e-learning bukan? Bukan. Kalau apalagi tadi MyNida? E-learning bukan? MyNida itu ada learning management systemnya. Kalian hari-hari ini berarti kan learning management system. Jadi MyNida termasuk learning management system, yaitu e-learning juga. Kalau tadi Quizizz atau Quizizz? Buat apa Quizizz? Buat kuis kan? Ada pembelajarannya nggak di situ? Ada pembelajarannya. Seperti apa pembelajaran? Ada interaksi dosen sama gurunya, dosen sama mahasiswanya nggak di situ? Tapi termasuk e-learning. Termasuk e-learning karena dia bentuknya apa? Game ya. Game
ada interaksi pembelajaran, ada materinya juga gitu kan. Jadi bisa dimasuk juga masuk kategori e-learning juga sebetulnya. Jadi pembelajaran. Oke. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan capaian pembelajarannya apa ya. Jadi saya mengharapkan nanti hasilnya pembelajaran hari ini kalian semua bisa yang pertama itu menjelaskan konsep ya. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar e-learning, LMS dan blended learning. Ada tiga macam ya. E-learning, LMS dan blended learning. Yang kedua bisa menganalisis komponen. Jadi mahasiswa mampu menganalisis komponen dan tantangan e-learningnya apa saja ya. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan e-learning. Mahasiswa mampu mengimplementasikan e-learning dalam konteks pembelajaran modern. Jadi kalian semua nanti setelah kita mengenal konsepnya, kemudian komponennya apa saja sih yang memang harus ada dalam sebuah e-learning itu, kemudian yang terakhir bagaimana menerapkannya, implementasinya. Ya, jadi kalian juga harus tahu ya, dari awal konsep, komponen, kemudian ada tantangan dan solusinya seperti apa. Nah, yang saya harapkan seperti itu nantinya ya. Oke. Selanjutnya, oke. Sebelum ke sini mungkin saya akan tanya dulu nih. Sebetulnya yang kita sebut tadi e-learning itu apa sih sebetulnya? E-learning apa itu? Ada yang tahu? Ya, Wildan? Itu media pembelajaran yang memanfaatkan media Media pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik. Oke, bagus. Ada yang lain? Oke. Itu ya, itu tadi sudah tepat ya. Sudah merujuk ke pengertian yang tepat sebetulnya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya e-learning itu kan ya. E-learning itu apa artinya? Elektronik. Learning itu kan pembelajaran. Jadi singkatan sebetulnya e-learning itu. Jadi proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik ya. Jadi proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik. Jadi kalau kalian melakukan proses pembelajaran menggunakan misalnya handphone, laptop, tablet, apapun bentuknya kan itu elektronik semua ya. Elektronik semua. Itu yang dinamakan e-learning. Jadi nggak harus online. Selama kalian menggunakan itu yang namanya alat-alat elektronik, berarti kalian sedang melakukan proses pembelajaran ya. Jadi e-learning itu nggak harus selalu online ya, nggak harus online. Jadi kalau kalian buka aplikasi sesuatu kemudian offline dan bisa diaksesnya offline, sebetulnya itu juga namanya e-learning ya. Jadi e-learning itu bukan nggak harus online ya, offline juga itu namanya e-learning. Selama kalian menggunakan alat-alat tadi, bahan-bahan elektronik tadi, berarti kalian sudah termasuk proses pembelajaran e-learning. Oke, kita lihat. Nah, ini penjelasannya. Pengertian e-learning ya, dan konsep terkaitnya. Nah, di sini e-learning itu adalah sebagai payung dari beberapa poin-poin ya. Jadi sebagai payung yang diantara bagiannya adalah daring. Daring itu apa artinya? Dalam jaringan. Jadi daring itu dilakukan harus menggunakan sebuah aplikasi atau tool ya, sebuah aplikasi atau tool yang dinamakan apa? LMS, Learning Management System. Apa itu Learning Management System? Learning Management System itu adalah sebuah platform atau aplikasi. Mungkin kalian pernah tahu kali ya. Tadi saya pernah menyebutkan tadi Moodle. Nah, Moodle apa itu Moodle ya? Nah, Moodle ini sebetulnya familiar banget. Orang-orang kalau misalnya lembaga pendidikan tertinggi pun hampir rata-rata secara internasional aja di luar negeri ini menggunakan CMS namanya Moodle, Content Management System namanya Moodle gitu. Moodle ini jadi kalau orang lembaga pendidikan yang dia tidak mempunyai aplikasi, dia tidak sempat mengembangkan aplikasinya sendiri, mereka bisa menggunakan namanya Moodle. Moodle ini adalah platform atau aplikasi yang digunakan untuk learning management system.
Nah, gitu. Kalau di kita menggunakan apa? MyNida, karena kita bisa membangun sendiri. MyNida juga sebenarnya konsepnya adalah Moodle. Referensinya, salah satunya referensinya Moodle. Kita kembangkan sendiri karena disesuaikan dengan kebutuhan kita di sini. Nah, itu Learning Management System. Selain daring, maka kebalikan dari daring apa? Luring. Ya, luring itu apa kepanjangannya? Singkatannya apa? Luar jaringan. Kalau itu konvensional ya, kita face to face dengan dosennya seperti ini. Kemudian membutuhkan apa? Ruang kelas, udah pasti itu. Kemudian juga ya kalau kita mau melakukan observasi ya kita butuh laboratorium ya. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan blended learning. Nah, blended learning ya. Blended learning itu apa? Blended. Kan bahasa Inggris ya blend. Ngeblend, ngeblend itu apa? Kombinasi ya, mencampurkan. Jadi bagaimana mengkombinasikan antara online dan offline sebetulnya ini. Kombinasi tatap muka plus online-nya. Misalnya seperti ini kita bisa langsung mendapatkan materi langsung dengan dosennya tatap muka seperti ini. Tapi akses misalnya materinya saya upload nanti di MyNida ya, misalnya kan gitu. Kalian bisa buka baca dulu di MyNida-nya gitu kan, atau bisa akses, bisa download dan sebagainya. Mau ada videonya, filenya, kalian bisa akses. Maka itu dinamakan dengan blended learning. Jadi ini harus kita pahami ya, ada e-learning ya, dipahami ya. Learning itu tadi pembelajaran menggunakan media elektronik. Kemudian ada namanya LMS ya. Itu alatnya, platformnya. Bagaimana kita akan bisa menyimpan file kita kalau nggak ada platformnya, kan nggak ada aplikasinya. Bagaimana mahasiswa bisa akses materi kalau nggak ada platformnya atau aplikasi. Jadi tetap penting sekali nih berhubungan ya. Harus ada platformnya. Kemudian yang terakhir itu ada blended learning, kombinasi tatap muka plus online-nya juga. Ada juga nanti yang namanya hybrid. Kalau hybrid itu kayak gini berbarengan, tapi juga ada yang online-nya juga itu hybrid. Kalau blended seperti itu ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kita coba lihat video pembelajaran dulu ya. Dirian kelak akan pasangan. Kebutuhanku akan terus meningkat. Apa? Waiting for connection. Cukup ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi apa yang kita bisa dapat gambaran dari video tadi itu? Kira-kira ini sebuah
pembelajaran termasuk e-learning bukan? Termasuk e-learning. Oke. Kenapa dikatakan pembelajaran tadi termasuk e-learning? Kalian bisa mendapatkan faedahnya nggak dengan video tadi? Bisa ya. Karena e-learning itu adalah kan tadi pembelajaran melalui media elektronik, ya kan? Kemudian digabungkan dengan platform atau aplikasi, apapun aplikasinya. Kalau kalian masuk ke MyNida, kemudian masuk ke materi, biasanya di situ ada keterangan deskripsi materinya kan, itu sebetulnya dosen bisa memasukkan tadi video tadi. Nah, video ini adalah sebagai alatnya, file atau apapun bentuknya yang tadi itu mempermudah mahasiswa untuk langsung mendapatkan materi secara online. Nah, salah satunya seperti tadi kalian bisa baca, bisa pelajari di rumah, itu berarti udah e-learning ya. Dengan konsep tadi. Oke, selanjutnya kita menuju kepada e-learning yang efektif itu. Nah, e-learning yang efektif itu mempunyai 5 komponen. Jadi nggak boleh tuh salah satunya hilang tuh, nggak bisa. Harus ada 5-5-nya ini ada. Maka dinamakan e-learning. Jadi e-learning itu nggak boleh salah satunya nggak ada. Kalau salah satunya nggak ada, ya belum dikatakan e-learning. Nah, ya. Ini kita mulai dari yang pertama adalah konten digitalnya. Ya, materi pembelajaran dalam format PDF dan video. Jadi kontennya dulu. Kalau kita belajar ya nggak ada konten, apa yang mau dipelajari? Ya, jadi kontennya dulu. Bentuknya apa? Seperti tadi video, link video, kemudian ada file yang perlu diupload. Kalian kan bisa download KRS, silabus, ataupun file-file yang memang diunggah sama dosennya. Nah, itu harus ada yang pertama kali sebetulnya konten digitalnya dulu gitu kan. Apa yang mau diberikan gitu kan, mau ditransfer apanya dulu nih kan, kontennya dulu harus ada. Kemudian yang kedua, LMS-nya atau platformnya. Kalau nggak ada platformnya, si PDF ini, si file ini mau ditaruh di mana gitu ya. Filenya mau ditaruh di mana gitu kan. Sekarang udah banyak sekali repositori file untuk penyimpanan video ya, bisa YouTube misalkan atau Google Drive dan sebagainya gitu. Itu gitu. Tapi setelah ada konten, ada konten digitalnya, maka kita butuh aplikasinya. Tapi aplikasi ini kan kita hubungannya dengan dosen dan mahasiswa, maka harus berbentuk yang bentuknya LMS, Learning Management System. Sistem manajemen pembelajaran untuk mengelola kursus. Itu banyak sekali tuh aplikasi-aplikasi, termasuk tadi Moodle. Nanti kalian coba lihat ya, Moodle itu kayak gimana sih bentuknya. Kemudian Google Classroom. Google Classroom mungkin sering ya. Google Classroom, coba deh, Google Classroom hampir sama dengan MyNida sebetulnya. Ada interaksi dosen, ada tugas, ada kuis, ada forum, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun harus menggunakan aplikasinya. Mau ditaruh mana dosen, mau ngasih materi, nggak taruh di mana kan, mau nyimpan di mana, harus ada platformnya. Nah, kemudian yang ketiga, interaksi. Setelah ada platformnya, yang ketiga adalah interaksi. Jadi harus ada komunikasi bagaimana dosen memberikan informasinya ya lewat LMS ini gitu kan. Nah, salah satunya ada forum. Di MyNida juga sebetulnya ada forum di situ. Kemudian di MyNida juga sebetulnya integrasi dengan salah satunya mungkin saat ini mungkin dengan Zoom ya, Zoom, interaksi dengan Zoom atau dengan yang lainnya. Di MyNida pun sebetulnya sudah ada itu. Kita siapkan itu untuk interaksi video, baik itu bentuknya video, baik itu bentuknya file atau forum. Kalau kalian klik materi di aplikasi MyNida udah pasti paling bawah tuh, kalau bentuknya forum maka di bawah akan ada tuh kolom forum. Jadi bisa chat antara dosen dengan mahasiswanya. Jadi harus ada interaksi ya. Nah, itu baru bisa dikatakan e-learning. E-learning itu harus ada forum interaksinya ya, diskusi dan kolaborasi. Kemudian assessment. Nah, ini yang paling penting. Setelah ada komunikasi, ada pembelajaran, maka ada namanya assessment. Bentuknya apa? Kuis ya kan. Kalau kalian mungkin ada tugas-tugas kuis, upload file ya, upload. Kemudian juga mungkin ada bentuknya kuis juga biasanya dan lain sebagainya. Untuk apa? Diskusi dan untuk evaluasi dan pemahaman siswa atau mahasiswa. Ada assessment, itu pasti penting. Dan di MyNida udah otomatis assessmentnya biasanya otomatis tinggal keluar sebetulnya. Jadi ada kuis yang memang ketika disubmit itu otomatis
keluar nilainya. Cuma mungkin dosen yang belum memberikan nilai langsung ke mahasiswa. Padahal di sistem itu udah otomatis, rumusannya udah kita masukkan semuanya, semua rumusan-rumusan, kemudian semua yang berhubungan nilai itu otomatis. Jadi dosen pun sebetulnya dimudahkan dengan sistem, dia nggak usah bikin lagi rumusan-rumusan tersendiri, karena sistem sudah bikin rumusan tersendiri. Tinggal submit, nilai langsung keluar, seperti itu. Itu penting, harus ada. Kalau nggak ada asesmennya udah jadi nggak bisa dinamakan dengan e-learning. Jadi harus salah satu syaratnya adalah ada asesmennya, ya. Ada pertanyaan, apapun bentuknya, ada esai misalnya dan sebagainya, untuk mengukur ya sejauh mana mahasiswa itu paham. Kemudian feedback, nah nilai dan komentar untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Nah di sini pun ada, kita setelah dosen memberikan penilaian maka harus ada feedbacknya, itu bentuknya tadi itu nilai, bentuknya nilai. Kemudian juga ada feedbacknya, selain nilai juga ada feedback. Biasanya kuesioner ya, kalau kalian mau ngambil mau menunjukkan nilai maka ada mengisi kuesioner misalnya, itu kan feedback ya, bagaimana kita menilai seorang gurunya, seorang dosen itu seperti apa sih cara mengajarnya, materinya nguasai apa tidak dan sebagainya, itu termasuk pada feedback ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang komponen ini, kira-kira bisa dipahami nggak sampai sini? Kalau kurang dipahami boleh bertanya. Siapa yang mau bertanya? Ya, Amelia ya. Ya, silakan. Bagaimana jika koneksi internetnya lambat? Apakah semua komponen ini akan tetap bisa diakses? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana koneksi internetnya lambat? Apakah file-file itu bisa diupload? Oke, itu kita ada salah satu istilah namanya offline first device itu. Bagaimana si tool ini sebetulnya ketika offline, ketika online itu melakukan sinkronisasi data ya, sehingga data atau file yang kita butuhkan ketika koneksi itu lambat itu bisa disinkronisasi ketika ketika jaringan cepat, sehingga kita bisa mendapatkan filenya secara cepat juga. Jika terlambat biasanya itu harus ada bagian dari sistemnya itu. Satu, bagaimana caranya si file itu dapat diakses secara cepat, berarti filenya harus dikurangi ukurannya misalnya gitu, atau videonya bisa dikurangi ke kualitasnya ya, atau juga cara yang lain misalnya di suatu tempat daerah misalnya jaringannya lemah sekali, itu dia harus caranya bagaimana, dia harus ke titik jaringan yang internetnya yang kuat, dia bisa download dulu, kemudian dia baru bisa pulang ke rumahnya dan dia bisa akses. Sebetulnya salah satunya caranya seperti itu. Jadi bentuknya seperti atau bentuknya bikin teks semua misalnya. Kalau teks kan ringan ya. Kalau teks ringan biasanya walaupun lambat itu cepat. Tapi kalau yang bikin berat itu biasanya file gambar ya. File gambar yang resolusinya tinggi itu biasanya berat sekali. Makanya biasanya ada namanya optimasi gambar biasanya. Sehingga apa yang diupload di sebuah web atau platform itu ukurannya menjadi mengecil, maka itu mudah untuk diakses gitu. Kira-kira begitu jawabannya. Bagaimana? Ya jadi begitu ya. Alhamdulillah ini udah paham semua. Mudah-mudahan ini hal 5 komponen ini yang harus kalian perhatikan ya. Dan ini penting sekali. Jadi kalau tidak ada komponen kayak gini ya apa hubungannya? Berarti kalau begitu kayak sama aja dengan ini dong, digital lab, perpustakaan digital. Nggak ada interaksinya, dia cuma ngasih ngupload aja, ya udah seperti perpustakaan digital aja jatuhnya, dan itu bukan dinamakan e-learning sistemnya. Kita juga punya perpustakaan digital ya, cuma ya 5 ini salah satunya pasti nggak ada gitu kan. Kontennya ada, platformnya ada, interaksinya ada nggak di situ dengan dosennya? Cuma satu arah doang, berarti tidak termasuk e-learning. Harus ada 5 komponen ini. Kayak bisa dipahami ya. Selanjutnya ini kalau di MyNida ya, 5 komponen ini sebetulnya kita bisa ada di MyNida ya. Jadi hubungan ke 5 komponen kita mau coba bongkar siklus pembelajaran di Siakat MyNida ini ya. Coba login ke MyNida, mahasiswa masuk ke sistem dashboardnya ya. Di dashboard itu kalian bisa lihat grafik dan sebagainya, itu visualisasinya seperti itu. Kemudian mahasiswa bisa mengunduh PDF, betul? PDF bisa diunduh juga. Kemudian mahasiswa berinteraksi dengan dosen juga di situ, ada kan? Udah termasuk berarti dari e-learning. Kemudian ada forum juga. Kemudian ada kuis juga, ada kuis.
ada juga kuisnya juga, tugas dan sebagainya, termasuk UTS UAS juga bentuknya begitu bisa ya. Kemudian pengerjaan kuis, kemudian nilai dan penjelasan juga kalian bisa mendapatkan nilainya dan akhirnya bentuknya dalam bentuk transkrip nilai. Kalian bisa lihat per semesternya nilai-nilainya berapa. Kalau ada yang belum keluar biasanya berarti dosennya belum memberikan nilai atau sudah memberikan nilai tapi belum submit biasanya. Tapi intinya kalian bisa lihat nilai-nilainya nanti di transkrip ya. Oke. Berarti MyNida sudah termasuk sudah memenuhi 5 komponen tadi ya. Oke, sekarang tantangan implementasi e-learning di Indonesia-nya apa aja? Ini saya sibukkan menjadi 3 aja ya. Ada koneksi internetnya tidak merata, kemudian ada SDM-nya atau kesiapan SDM ya, dosen atau mahasiswa. Kemudian ada motivasi belajar online-nya. Nah, koneksi internet itu memang kita tidak merata di Indonesia itu. Kalau bisa di Papua bagaimana? Coba di Papua ataupun di daerah terpencil kita mungkin kita juga masih ada di sekitar kita nih. Daerah-daerah terpencil itu juga masih banyak ya koneksi internet. Kadang-kadang saya harus keluar dulu, keluar rumah begitu kan. Keluar rumah kemudian baru tuh sinyalnya tuh penuh kan, baru bisa akses. Kalau masuk kamar lagi menciut tuh sinyalnya tinggal berapa digit gitu ya, 1 atau 2 itu udah susah itu aksesnya. Saya pernah walaupun di kota di sana itu ada di perumahan, saya keluar sedikit aja langsung penuh, masuk sedikit aja itu langsung menciut tuh mengecil tuh sinyalnya. Itu ada karena tadi banyak parabola dan sebagainya jadi bertabrakan jadi hingga menutupi sinyal. Itu juga pengaruh juga tuh parabola itu. Kemudian STM dosen mahasiswa, nah ini juga banyak ya dosen dari mahasiswa yang mereka nggak mau move on gitu kan. Ada dosen yang menggunakan ya saya mah udah biasa gaya saya yang dulu gitu kan, nggak mau menggunakan misalnya aplikasi platform ini misalnya. Itu banyak juga seperti itu. Jadi ada penolakan, tapi sebetulnya mereka akan tertindas juga sebetulnya, akan ketinggalan jauh. Kemudian motivasi belajar online. Nah, motivasinya nih. Kadang-kadang motivasi belajar online-nya bagi mahasiswa seringkali rendah karena kurangnya interaksi langsung. Nah, ini juga perlu diperhatikan atau ini jadi sesuatu yang memang perlu kita push lagi nih mahasiswa kita. Ada sebagian yang kurang keinginan untuk belajarnya itu kurang banyak juga ya. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, boleh. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan ya offline versus design. Oke, offline first device itu ya di mana mahasiswa sebetulnya bisa mendownload. Jadi prosesnya mahasiswa mendownload aplikasi, mendownload file, kemudian di jaringan yang memang ada. Jadi memang ada jaringannya, dia bisa mendownload, kemudian dia bisa akses di rumah si filenya. Itu sebetulnya seperti itu sederhananya. Tapi sebenarnya ada yang lainnya. Yang lainnya adalah bentuknya sinkronisasi. Misalnya saya punya aplikasi, waktu di aplikasi itu offline, nggak bisa gitu kan. Tapi ketika saya download, nanti ketika si jaringan itu ada, maka si aplikasinya download sendiri. Kalau kalian buka YouTube, di situ ada download. Kalau offline, sebetulnya dia udah ada tuh di list download kita, tapi belum ke download. Tapi ketika jaringannya ada, dia otomatis ke download. Jadi kayak menyimpan sementara sebetulnya. Nah, itu namanya sistem sinkronisasi. Itu masuk dalam proses tadi offline first device juga. Banyak ya sinkronisasi. Kemudian tadi teknik yang paling mudah adalah dia datang ke jaringan lebih tinggi, download, baru dia pulang ke rumah, baru dibaca tuh materinya. Kayak gitu, itu paling simpelnya. Kita punya sedikit lagi nih. Ini coba ada studi kasus ya. Sebuah perguruan tinggi di daerah terpencil ingin menerapkan e-learning tapi koneksi internet sangat lambat dan tidak stabil. Sebagai mahasiswa yang paham teknologi, solusi apa yang akan kalian tawarkan? Nah, coba kita diskusi, misalnya dua orang, mungkin cepat aja ya, biar waktunya cukup. Gimana nih? Apa langsung? Ya satu baris ya boleh. Ya. Akses offline dalam materi untuk mahasiswa. Sudah selesai? Oke. Oke, kita diskusinya sudah aja ya. Kita langsung aja pada poinnya.
Mungkin kelompok A, B, C gitu aja ya. Sekarang kelompok A deh. Kira-kira apa nih ngasih solusinya? Apa? Siapa yang mau lidah ya? Mau lidah ya? Kalau misal nih alatnya kita pakai video. Ya. Jadi videonya itu kita dikompres. Kompres ya. Resolusinya rendahin. Direndahin, oke. Biar gampang Di-download ketika koneksinya jaringannya kecil ya. Oke. Oke, bagus kelompok A. Sekarang kelompok B kira-kira apa nih? Kalau dari kelompok kita solusinya adalah mendownload materinya untuk akses offline. Oke, bagus. Jadi download dulu materinya untuk diakses secara offline. Bagus. Solusi yang tepat juga. Ini kelompok C kira-kira apa? Mungkin untuk menghindari internet yang tidak stabil, buat materinya teks aja. Teks ya. Oke, bagus. Itu juga hampir sama prinsipnya, mengurangi kualitasnya, dikurangi kualitasnya biar diakses lebih cepat. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ini alhamdulillah sudah paham semua. Kemudian mungkin ini terakhir aja kita, kuncinya adalah bahwasanya kita ada tiga poin yang penting hari ini yang kita pelajari. Yang pertama adalah e-learning itu bukan aktivitas tunggal, tapi sistem yang kompleks dengan banyak komponen yang sering berkaitan. Jadi bukan hanya aktivitas e-learning cepat tunggal saja. Jadi harus ada 5 komponen tadi ya. 5 komponen itu, kalau ada 5 komponen itu, maka kita bisa katakan e-learning ya. Kemudian teknologi adalah alat, bukan tujuan. Gunakan teknologi untuk memecahkan masalah pembelajaran, bukan untuk pamer kecanggihan. Jadi kita bukan ikut-ikutan, bukan FOMO gitu kan, tren-tren keren-kerenan enggak. Tapi teknologi memang kita butuhkan dan itu memang memberikan manfaat buat kita. Kemudian e-learning sukses tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi ada 3 pilar yang harus dibangun bersama. Ini 3 pilar ini yang ada infrastruktur, literasi, dan motivasi. Ya, infrastruktur itu kayak internetnya gitu kan, alat-alatnya lah, teknisnya. Kemudian ada literasi ya, pengetahuannya harus diperkaya lagi. Kemudian juga motivasinya harus kuat ya, itu pilar suksesnya. Jadi itu yang hari ini kita simpulkan ya. Ya mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya, pengetahuan. Mudah-mudahan kalau yang baru mengetahui, mudah-mudahan ini manfaat yang sangat berguna buat kalian ya, bisa memahami lagi lebih mendalam, kalian bisa pelajari lagi apa itu e-learning dan sebagainya beserta komponennya. Oke, ini quote-nya ya, saya punya quote nih. Technology will never replace great teacher, but technology in the hand of great teacher can be transformational. Ini dari George. Terjemahannya ini, teknologi tidak akan pernah menggantikan guru yang hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat bisa mengubah segalanya. Oke. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah manfaat ilmu ya bagi kalian semua. Mungkin saya akhiri dengan kita membaca bersama-sama, membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.